pagi, salam sahabat. Hari ini Senin 22 Desember tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batu kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu, dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu, sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari. Seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap, perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu, engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara jahat, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain, kepada kayu dan batu. Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, kemana Tuhan akan menyingkirkan engkau.
Banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. Pohon-pohon zaitun akan kau punyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya, sebab buah zaitunmu akan gugur. Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Dengan tema, ngerinya upah ketidaksetiaan. Setiap orang tentu senang jika diberi upah atas apa yang dikerjakannya. Namun bagaimana jika upah itu adalah sesuatu yang didapat karena ketidaksetiaan? Dalam Perjanjian Lama, upah dari ketidaksetiaan adalah kutukan dari Tuhan. Kata kutukan dalam bahasa Ibrani adalah arar, halal, atau Allah, yakni sesuatu yang mendatangkan kerugian. Dalam Perjanjian Lama, kutukan adalah upah dari ketidaktaatan atau ketidaksetiaan kepada Tuhan. Dalam renungan hari ini kita melihat betapa mengerikan upah ketidaksetiaan yang Tuhan akan berikan kepada orang yang tidak mendengarkan suaranya dan bagi yang tidak melakukan segala perintah atau ketetapannya. Di ayat yang ke-15, kutukan itu didatangkan Tuhan dari segala arah. Kutukan akan datang dari tempat di mana mereka berada, di kota atau di ladang. Dari tempat di mana mereka mendapat makanan, bakul, dan tempat adonan. Dari keturunan dan hasil pekerjaan mereka, buah kandungan, hasil tanah dan hasil ternak. Serta kemanapun mereka akan datang atau pergi. Waktu masuk atau keluar di ayat 16-19. Ada begitu banyak kutukan yang akan Tuhan berikan bagi setiap orang yang hidup dalam ketidaksetiaan. Tuhan sendiri mendatangkan kutukan, huru hara, ancaman bahaya, penyakit, dan kekalahan bagi setiap orang yang hidup dalam ketidaksetiaan. Mungkin terbersih dalam pikiran kita, mengapa Tuhan bisa melakukan hal sekejam itu jika Ia memang mengasihi kita? Jawabannya, hal yang paling Tuhan inginkan dari kita adalah hidup dalam kesetiaan. Di luar Tuhan, kita tidak akan pernah mendapat kebaikan apapun dalam hidup kita. Dimanapun, kemanapun, dan apapun yang kita kerjakan, semua hanya menghasilkan kutukan. Hal ini terjadi agar kita menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki karakter kasih dan keadilan. Kasih-Nya terbukti saat Dia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Namun, keadilannya memastikan konsekuensi atas ketidaksetiaan. Jika kita menyadari hal ini, kita akan menghargai kemurahan Tuhan dan menjaga hidup dengan kewaspadaan agar tidak menuguhkan hatinya. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami merenungkan bagian menakutkan dari Ulangan 28, yaitu mengenai konsekuensi mengerikan dari ketidaksetiaan dan ketidaktaatan. Kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang adil. Kutukan adalah upah dari ketidaksetiaan, mengingatkan kami bahwa jauh darimu, kami akan mendapatkan kerugian dan kehancuran dalam setiap aspek hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh menghargai kemurahan-Mu yang telah terbukti melalui pengorbanan Kristus. Jauhkanlah kami dari godaan untuk mendukakan hati-Mu melalui ketidaktaatan. Mampukan kami untuk hidup dalam kewaspadaan dan kesetiaan yang sejati, bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena cinta dan rasa syukur atas kasih dan keadilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.